Halo adik-adik sekolah minggu semuanya, apa kabarnya? Wah, hari ini bukan hari minggu ya, tapi kenapa kita sekolah minggu ya? Ada apa ya? Padahal ini adalah hari Kamis. Adik-adik sekolah minggu pada hari ini, pada hari Kamis ini, kita akan merayakan atau sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Persiapkan hati dan pikiran kita, ya. Kita akan ibadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kemana tadi? Ya, ke surga. Baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Baik adik-adik, kita mulai ibadah kita bernyanyi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami, memberikan kesehatan kepada kami semuanya, sehingga kami dapat kembali beribadah pada saat ini. Tuhan, di sini kami hendak mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengajari kami, Roh Kudus Tuhan mengajari kami, sehingga kami boleh mengerti dan itu dapat menjadi bekal kami dalam melalui hari-hari kami. Ampuni kami Tuhan untuk salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa hal yang kakak sampaikan, bahwa pada hari ini kita mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tetapi ibadah kita kali ini tidak bisa seperti biasanya berbentuk rekaman YouTube bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Disebabkan karena
sesuatu hal di gereja kita untuk sementara ditutup. Jadi kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu tidak bisa rekaman. Tuhan pada kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kita baca sama-sama. Kalian baca di sini di rumah, kakak baca di sini ya. Kita baca sama-sama. Kakak ulang sekali lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkala ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Adik-adik, tadi sudah kakak katakan bahwa hari ini adalah hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita tahu bahwa, dan kalian juga ingat bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, Tuhan Yesus masih berada di dunia ini selama 40 hari. Pada 40 hari tersebut, Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya, menunjukkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dekat dengan dia, bahwa dia sudah bangkit dari kematian dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dan ini hendak menyatakan kepada orang-orang percaya atau orang-orang yang mengikut Yesus bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Kalian masih ingat kan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus? Pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan. Baru kepada murid-murid Tuhan Yesus kecuali Thomas. Setelah itu kepada murid-murid Tuhan Yesus dan ada Thomas. Baru waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya juga kepada murid-muridnya Tuhan Yesus di pantai Tiberias. Setelah Tuhan Yesus merasa bahwa dia sudah waktunya untuk kembali ke sorga, maka Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Apa pesannya? Baiklah adik-adik, kita lihat Alkitab kita kembali. Apa ya pesan Tuhan Yesus sebelum berangkat ke sorga? Ya, kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Pesannya begini. Ya, dari sini kita dapat melihat pesan Tuhan Yesus bahwa para murid tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong kepada para muridnya. Siapa penolong itu? Yaitu Roh Kudus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Tuhan Yesus menginginkan agar para muridnya itu dapat menjadi saksi. Saksi tentang siapa? Saksi tentang Yesus. Saksi tentang Yesus untuk menyaksikan, untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus.
untuk memperkenalkan siapa itu Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Itu tujuan Yesus untuk memberikan penolong tadi, yaitu Roh Kudus. Adik, dan pesan itu bukan hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus, tapi kepada kita juga. Tuhan Yesus menghendaki agar kita dapat menjadi saksinya. Saksinya bukan hanya di mana kita, di tempat kita sekarang, tetapi kemana saja. Ya, kemana saja kita berada, kita harus dapat menjadi saksi. Adik-adik, dalam hal ini bukan berarti kita harus jadi pendeta sebagai saksi atau bukan harus menjadi parorja, tetapi ya, nah, kita diminta sebagai diri kita sendiri menunjukkan bagaimana sebenarnya perilaku ya murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan. Tidak mesti harus berkhotbah, tetapi melalui perbuatan kita. Adik-adik, Roh Kudus itu juga bukan hanya sebagai penolong, tetapi Roh Kudus juga itu sebagai penghibur. Penghibur bagi kita yang mengalami kesusahan, bagi kita yang mengalami kesulitan atau ada masalah. Nah, kita undang Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita sebagai penghibur atas segala masalah yang kita hadapi. Selain sebagai penghibur atau penolong, Roh Kudus juga dapat menjadi pengajar bagi kita, yang mengajari kita tentang siapa itu Yesus. Jadi adik-adik, seperti firman Tuhan kita minggu yang lalu, menjadi saksi Kristus ya, dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di mana Tuhan menginginkan kita agar pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan semua orang menjadi murid Yesus dan membaptis mereka dan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa katanya minggu yang lalu? Nah, ketahuilah kata Tuhan Yesus ya kan, Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang masa, mengajari kita untuk dapat menjadi saksi Kristus. Seperti tema kita pada hari ini, yaitu kenaikan Tuhan Yesus menjadikan kita menjadi saksi Kristus. Adik-adik, saat ini Tuhan Yesus tidak ada di dunia, tetapi kita mengenal Dia lebih dalam. Dari mana kita bisa mengenal Tuhan Yesus? Yaitu dari Alkitab. Dengan rajin membaca Alkitab, maka kita akan mengenal siapa itu Yesus, dan kita dapat menyaksikan kepada semua orang ya tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang diberikan Tuhan Yesus melalui Alkitab yang kita baca. Adik-adik, sebelum Yesus naik ke surga, Ia mengingatkan para muridnya untuk menjadi saksi bagi kerajaannya, yakni kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang Yesus maksudkan adalah suatu masyarakat di dunia ini, di mana kehendak Allah akan terjadi dan diberlakukan secara sempurna seperti di sorga. Kita lihat doa Bapa kami ya kan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi yang mendasari kerajaan itu bukanlah kekuasaan, melainkan kasih. Ini sangat berbeda dengan pemahaman orang Yahudi pada umumnya, termasuk juga kita yang memahami secara politis. Itulah sebabnya kenapa ketika murid bertanya pada ayat 6 itu, ya kan, pada ayat 6, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, itu pertanyaannya. Tapi apa jawab Yesus di ayat 7? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi adik-adik, melalui nats ini apa yang bisa kita renungkan? Tema perenungan kita adalah saksi Kristus. Oleh karena itu ada beberapa yang perlu
kita hayati sebagai seorang Kristen sekaligus sebagai saksi Kristus. Yaitu, pertama, sebagai saksi Kristus di dunia ini, maka pertama-tama dan paling utama kita sendiri harus benar-benar mengenal siapa itu Yesus. Membenarkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benar sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Benar tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui Dia, dan sebagainya. Jadi adik-adik, sebagai saksi Kristus, kita tidak boleh mengatakan, saya pikir demikian, saya kira begitu. Melainkan kita mengatakan, saya tahu siapa itu Yesus. Yang kedua, sebagai saksi Kristus, kita jangan hanya bersaksi dengan kata-kata, tetapi bersaksilah dengan perbuatan kita, perbuatan nyata yang dapat kita pelajari dari kehidupan Tuhan Yesus. Yang ketiga, sebagai saksi Kristus, kita harus tetap taat apapun resikonya. Oke adik-adik, ada 3 tadi ya kan? Pertama, kita harus lebih dulu mengenal siapa itu Yesus. Yang kedua, kita jangan hanya bersaksi dengan kata-kata, tapi melalui perbuatan-perbuatannya nyata. Yang ketiga, kita harus tetap taat apapun resikonya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang pada saat ini mengajari kami untuk bisa menjadi saksi-Mu, saksi Kristus. Ajari kami untuk dapat menunjukkan bahwa kami adalah saksi-saksi-Mu ya Tuhan, melalui perbuatan kami, bukan hanya dengan kata-kata, dan kami tetap setia walaupun apa risikonya. Kami bisa melakukan itu semua Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengajari dan membimbing kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Baiklah adik-adik, kita menutup kegiatan kita, ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi Kumenang-Kumenang di dalam Yesus Tuhan. Masih ingat lagunya kan? Oke. Kami tepuk tangan ya. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan doa. O Yesus asomani, O Yesus asomani, hanami haganu, pasada uhur nami, ase torangganu, semoy daranan nami, salakana torsa, dopham hasoman nami, torang agehoja. Amin. Salam adik-adik. Sampai jumpa lagi.